Tapi kalau ngomongin timing berarti bisa juga hal-hal yang negatif dong muncul ya. Jadi kalau Zoom itu kan pas timingnya tepat tidak ada positif. Ya. Misalnya hal-hal yang negatif, Meta misalnya, Oh iya, hancur kan? Iya kan? Ya, Terlalu dini betul. muncul juga bahaya men. betul. Ya, kayaknya kasus Meta itu ya. Heeh. Facebook ya memang mungkin karena ambisinya si Zuckerberg itu ya ingin memaksakan mendatangkan metaverse Iya. sekarang di mana semua infrastruktur belum kuat. Akhirnya apa? Ya ada korbannya. Paling kalau nggak salah sekarang 11.000 karyawan yang siap Iya, barusan gue posting juga tuh 11.000 karyawan PHK men. Emang Mark Zuckerberg. Marzuki orang Wahyudi. Kan benderanya Iya, iya, sama, iya. biru putih juga, ya kan? Ya nih, lu lihat deh, Iya. bisnis metaverse rugi 56 triliun. Ini perasaan Zuckerberg. Emang juga duit dia belum tentu lah. Banyak kan juga duit venture capital ya paling. Iya. Iya kan, tapi bisa rugi juga ternyata dia ya. Artinya gini, sekelas Mark Zuckerberg aja yang memang bisa dibilang mungkin bapak sosmed internasional lah. Bisa dibilang seperti itu ya, karena versi saya tuh mengatakan seperti itu karena dia pelopor-pelopor yang betul-betul sosial media begitu keluar dan sustain sampai sekarang. Kayak Live Connector, Friendster, MySpace, SoundCloud dan lain sebagainya kan udah ya. Iya, kayak gitu kan. Nah artinya makanya dikatakan dia padahal kuat lah untuk di ranah sosial media. Tapi gagal juga ya. Berarti dia jelek dong marketingnya. Oh. Coba, apakah Anda lebih pintar dibanding Mark Iya Zuckerberg? enggak juga. Loh, tadi masih belum bilang katanya harus timing. Iya. Masa seorang Mark Zuckerberg nggak mikirin Oh, timing? ya pasti. Tapi maksudnya gini, setiap pebisnis itu bisa jadi dia mengambil keputusan yang salah itu biasa. Gitu. Oke. Sama kayak misalnya kasus sederhana lah, kayak misalnya e-payment gitu, gitu, alat pembayaran digital. Kalau sekarang siapa sih nggak kenal GoPay, OVO, atau alat pembayaran digital yang Dana lain? ya. Iya. Tapi sebenarnya kayak misalnya di Indonesia, kalau menurut Bang Dery itu sebenarnya ada mulai tahun berapa kira-kira? Dompet. E-wallet. Iya. E-wallet adanya atau boomingnya? Adanya dulu. Aduh, adanya mah ya nggak lama-lama kali nggak tahu ya. Iya. Jadi kayak misalnya ada kayak misalnya T-Cash gitu ya. Dulu kan link Oh aja iya. T-Cash. Iya. T-Cash itu 2006. Oh iya benar. Gue baru ngeh lagi. Iya. Ya, T-Cash itu 2006. T-Cash itu 2006. Tetapi kenapa belum bisa booming? Karena timingnya belum dapat. Nah, coba behaviornya market zaman sekarang kenapa timingnya nggak dapat? Karena orang-orang perilakunya biasa beli tiket atau beli bayar apapun itu ini yang menarik. Jadi ketika kita ngomongin marketing itu nggak bisa kita membahas hanya dalam satu hal. Timing atau konteks itu sangat kompleks. Nah, jadi kalau misalnya aku sendiri biasanya untuk mempermudah itu membagi dua. Sebenarnya rata-rata di kuliah-kuliah bisnis diajarin gitu ya. Misalnya meskipun Anda UMKM, Anda harus memperhitungkan yang namanya makroekonomi. Namanya biasanya aku bikin ada makro konteks, ada mikro konteks. Nah, makro konteks itu apa? Makro konteks itu adalah kalau biasanya teman-teman belajar yang namanya PEST. PEST itu adalah elemen-elemen yang anginnya ya kayak misalnya perahu gitu ya, anginnya dia mau ke arah mana nih? PEST itu apa? Satu political situation, terus economical, terus social culture sama teknologi. Ada PEST. Pest, ya kan? Nah, pest gitu. Nah, dompet digital pada tahun 2006 itu mungkin ekosistemnya belum kebentuk. Nah, kalau sekarang kan aku pakai GoPay. Aku pakai GoPay itu kenapa gampang? Karena aku biasanya bayar cash dan itu ribet. Oke, Ya. problemnya itu tuh. Itu ribet kan. Teknologinya sudah ada, ekosistemnya sudah ada, timingnya sudah siap duluan. Makanya ketika aku ditawarin sama driver-driver yang agen-agennya GoPay, aku mudah aja gitu. Oh ternyata enak ya, nggak ribet ya. Aku tinggal top up ke akunku itu, langsung aku bisa bayar pakai itu. Begitu juga dengan dompet digital yang lain. Ketika dia bisa bikin ekosistemnya, maka dengan mudah dia bisa mempengaruhi behavior. Ketika behavior itu mempermudah si customer. Oke. Dengan penambahan satu alat ini, dengan satu platform ini, itu mempermudah customer. Itu akan mudah, penyerapan pasarnya akan mudah. Gitu. Tetapi kalau ekosistemnya belum siap, aku yakin kalau si Zoom ini, itu kejadian pandeminya 10 tahun yang lalu juga nggak akan booming. Iya. Kenapa? Internetnya belum siap. Oh, oke. Itu sebenarnya harus siap. Jadi kan PST kan ada teknologi juga. Nah, teknologi sekarang udah support 4G nih. Nah, maksudnya kecepatan untuk mengakomodir yang istilahnya ngobrol bisa lancar, video call bisa lancar itu sudah ada. Tapi kalau itu kejadiannya 10 tahun yang lalu di mana kita download movie aja ya, 2 giga, download sekarang kita tinggal umroh balik lagi baru sampai. Saking lama aja ya. Apalagi pakai Telkomnet instan deh. Udah nelpon 08098994 kali. Redial mulu. Ya kan internetnya kan. Ya, kebayang. Gini, Mas, artinya timing ya dan ini menjawab Mas Ipul bilang bahwa market dulu ketimbang produk dulu. Yes, betul. Dicek dulu market udah siapa apa belum, Yes, betul. marketnya ada apa enggak, Iya. marketnya berperilakunya kayak gimana. Iya, betul. Tapi gini, kok es kepal Milo gagal? Ya, booming-boomingan kan aja. marketnya udah, momentumnya udah siap nih, orang pengen cemilan, orang lagi misalnya puasa, jeger, hancur. Loh, bisa jadi. Karena gini ya, bisa jadi. Padahal momentumnya dapat. Ini harus diriset lebih dalam lagi lah. Sebenarnya kayak misalnya gini, orang butuh penganan baru, itu apakah dia butuhnya untuk menciptakan sesuatu yang baru kayak misalnya geprek itu viral tapi stabil dan dia penerimanya bagus banget. Kenapa bisa begitu? Nah itu berarti dia bisa mensubstitusi menggantikan variasi dia yang sudah ada sebelumnya. Kalau biasanya cuma nasi goreng, bakso dan variasi makanan yang lain dan geprek masuk gitu. Berarti bisa diterima. Tapi es kepal Milo, dalgona, Wah iya tuh. banyak banget yang numpang lewat karena memang yang sifatnya itu orang cuma pengen variasi aja. Makanya dia nggak ada komitmen kalau untuk sekedar ini aja ya, untuk sekedar menghilangkan kebosanan ya, setelah bosannya hilang pasti akan nyari yang baru lagi. Nah terus nggak bisa inovasi dong. Tadi katanya marketing dengan inovasi. Betul. Ya, makanya ketika market research itu adalah sesuatu yang lumayan kompleks. Ya. Kayak misalnya gini, aku mau bikin seblak aja, aku harus paham nih berapa total addressable marketnya, market nasional cemilan itu berapa sih kira-kira? Gambarannya gitu. Gambaran speknya cemilan satu nasional itu berapa? Kemudian market provinsinya berapa nih? Terus market seblak, nanti kira-kira market seblak di satu kabupaten berapa nih kira-kira? Kalau misalnya aku masuk, itu kira-kira aku mau mensubstitusi atau sebagai pelengkap itu kayak misalnya tadi pengganti kebosanan, itu harus tahu peran kita, produk kita masuk itu seperti apa. Karena kalau kita mau mensubstitusi bisa jadi kita akan long lasting, bertahan lama. Tapi kalau misalnya cuman
ini kayaknya hype-hypean, yang penting ramai aja, yang penting ada aja. Nah ini susah sekali kalau misalnya disuruh bertahan, namanya nasibnya akan sama dengan kepala-kepalan itu tadi. Oh, ya dapat. Berarti kalau kita mundur jauh beberapa tahun silam gitu ya, keberhasilan Martabak tuh berarti cocok banget ya. Ya, Jadi benar. ya kan? Soalnya dia cocok sama behaviornya, orang-orang mungkin di saat malam-malam butuh cemilan, sampai akhirnya dia dikenal sebagai makanan cemilan malam. Bisa Bahkan jadi. lucu dan anehnya ketika orang pesan martabak siang-siang misalnya atau pagi-pagi. Iya. Nah, itu kayak gitu gak modelannya? Nah iya, jadi Dia sebenarnya kan inovasi tuh awalnya. Orang gak ada yang tahu martabak. Kok tiba-tiba bisa ada martabak gitu? Nah, harus ada acceptance. Jadi kalau kita ngomongin marketing, selain awareness, itu kan harus ada recognition dari pasar juga. Jadi yang namanya product market fit itu nggak mungkin kalau misalnya dia sudah dibeli gitu, terus kemudian katakanlah nggak cocok dengan lidahnya, nggak akan mungkin dilanjutin. Kalau misalnya martabak, dia memang dirasa oh ternyata biasanya martabak itu adopsi dari India kan, bisa jadi. India apa Cina sih? Oh, iya, kalau yang aku tahu sih kayak bangsa-bangsa seperti biasanya dari India. Iya sih. Yang jelas nggak dari Betawi, karena kalau Betawi martabok. Gue tabok nih, gue gedik ini.